Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya dalam pembelajaran daring. Mari kita belajar matematika tentang materi pecahan, yaitu operasi hitung pecahan. Pertama, bagaimana langkah pengerjaan operasi hitung pecahan? Yang pertama, semua pecahan diubah menjadi pecahan biasa, campuran atau desimal. Lalu, yang kedua, kerjakan operasi hitung urut dari kiri atau yang diberi tanda kurung terlebih dahulu. Atau, kamu ingat kembali bagaimana mengerjakan operasi hitung campuran ya. Yang ketiga, sederhanakan hasilnya jika dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. Mari kita pelajari bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. 1/2 ditambah 2,25 dikurang 3/4 sama dengan, kita jawab dengan cara yang pertama, 1/2 ditambah 225/100 dikurang 3/4. Jadi, ini semua kita ubah menjadi bilangan pecahan. Jadi 2,25 jika diubah bilangan pecahannya menjadi 225/100. Ingat kembali, mengubah pecahan, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Jika ada dua angka setelah koma, 1, 2, maka penyebutnya jadi per 100. Lanjutkan ya. Sama dengan 1/2 ditambah 9/4 dikurangi 3/4. Jadi 225/100 ini kita sederhanakan menjadi 9/4 supaya menghitungnya lebih mudah. Disederhanakannya bagaimana? 225 dan 100 FPB-nya adalah 25. Maka 225 dibagi 25 9, 100 dibagi 25 4. Lanjutkan, sama dengan 2/4 ditambah 9/4 dikurang 3/4. Nah, untuk penjumlahan pengurangan pecahan, penyebutnya harus sama. Ingat kembali pelajaran kelas 5 dan kelas 4 ya. Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, penyebutnya harus sama. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Dengan mencari KPK-nya. KPK dari mana? Dari penyebutnya. 2, 4, dan 4, KPK-nya 4. Maka kita ubah penyebutnya menjadi 4 semua ya. Nah, 1/2 menjadi 2/4, caranya 2 dikali berapa sama dengan 4? Tentunya 2 kali 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun dikali 2. 1 kali 2, jadi 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Sedikit mengulang ya pelajaran kelas 5, karena materi penjumlahan dan pengurangan pecahan kamu sudah belajar dari kelas 4. Kita lanjutkan. Jadi setelah sama penyebutnya, kita bisa jumlahkan. 2 ditambah 9 dikurang 3 sama dengan 8. Jadi 2 tambah 9 kurang 3/4 sama dengan 8/4. Ya, ulangi lagi. 8 ini dari mana? 2 ditambah 9, 11 dikurangi 3, 8. 8/4 jika disederhanakan sama dengan 2. Oleh karena itu, 1/2 ditambah 2,25 dikurang 3/4 sama dengan hasilnya 2 ya. 8/4 sama saja dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Atau kalau kita sederhanakan ini 8/4 sama dengan 2/1. 2/1 sama saja dengan 2. Berikutnya masih dengan soal yang sama, tetapi dengan cara yang kedua yang berbeda. Nah, 1/2 kita ubah menjadi 0,5. Jadi 0,5 ditambah 2,25 dikurang 0,75. 3/4 kita ubah menjadi 0,75. Yang sebelumnya diubah menjadi pecahan biasa semua. Yang cara kedua itu diubah menjadi bilangan desimal seluruhnya ya.
Jadi 1/2 menjadi 0,5 ditambah 2,25 dikurang 3/4 menjadi 0,75. Ingat kembali pelajaran sebelumnya mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Sama dengan. Ini mengerjakannya urut dari kiri ya, berarti dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, kita buat oretan dulu di sini dalam kotak ini. 0,5 ditulis 0,50. Sengaja ditulis seperti ini supaya sama ya, sama dua angka setelah koma. Jadi tidak apa-apa ditambahkan 0 di belakangnya. 0,50 ditambah 2,25 kita jumlahkan seperti biasa ya. Yang biasa familiar kalian tahu caranya seperti ini kan? Kita jumlahkan bersusun pendek ke bawah, hasilnya 2,75. Untuk penjumlahan bilangan desimal ingat komanya harus sejajar. Sekali lagi untuk penjumlahan bilangan desimal jika mau jumlahkan bersusun pendek ke bawah komanya harus sejajar ya. Jadi ini perseratusan, ini persepuluhan, ini satuan. Jika dijumlahkan menjadi 2,75. Jumlahkan seperti biasa ya. Jadi 0,5 ditambah 2,25 hasilnya sama dengan 2,75. Lalu 2,75 dikurang 0,75. Yang ini ya. Hasilnya sama dengan, nah, kita kurangkan ya kan. Tadi dijumlahkan, sekarang 2,75 dikurang 0,75, kita kurangkan juga sama bersusun pendek ke bawah. Hasilnya sama dengan 2 ya, 2,00. Sama dengan penjumlahan, pengurangan juga sama. Jika dibuat bersusun pendek ke bawah, komanya harus sejajar. Jadi 2,75 dikurang 0,75 hasilnya sama dengan 2. Oke, mengerti anak-anak? Kita lanjutkan. Perkalian dan pembagian pecahan. Contoh soal yang nomor 2, 75% dibagi 0,5 dikali 1/5. Sama dengan, jawab dengan cara yang pertama, kita ubah seluruh bilangannya menjadi bilangan pecahan ya. 75% menjadi 75/100 dan 0,5 menjadi 5/10. Ingat materi sebelumnya ya. Nah, ini bilangan 5, pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 juga 1. Sama dengan 75/100 kita tulis, dibagi hasil kalinya adalah 1/10. Jadi pembilang kali pembilang, 1 kali 1, 1 per penyebut kali penyebut, 10 kali 1, 10. Jadi 75% dibagi hasil kalinya, sama dengan 75/100 dibagi 1/10. Sama dengan 75/100 bagi dalam pecahan itu bisa kita ubah menjadi kali dengan syarat pembaginya 1/10 kita balik menjadi 10/1. Nah, 10 dengan 100 bisa kita bagi 10, 100 bagi 10, 10, 10 bagi 10, 1. Sama dengan 75/10. 75 kali 1, 75, 10 kali 1, 10. 75/10 kita sederhanakan menjadi 15/2. Kita bagi dengan FPB-nya ya. FPB dari 75 dan 10 adalah 5. 75 bagi 5, 15. 10 bagi 5, 2. 15/2 sama dengan 7/1/2 jika dalam bentuk pecahan campuran. Ingat lagi materi kelas 5 mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 15 bagi 2, 7, sisa 1/2. Penyebutnya tetap sama. 7/1/2 jika ingin kita ubah menjadi desimal menjadi 7,5. Jadi 75% dibagi dalam kurung 0,5 kali 1/5 sama dengan bisa 15/2, bisa juga jawabannya 7/1/2, bisa juga jawabannya 7,5.
Lalu dengan soal yang sama, cara yang kedua, kita ubah seluruh bilangannya menjadi desimal. 75% menjadi 0,75, 1/5 menjadi 0,2. Sama dengan, ingat, bagi di dalam kurung kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 0,5 kali 0,2 kita buat oretannya ya. 0,5 kali 0,2 kita kalikan seperti biasa bersusun pendek, jadi 0,5 kali 0,2 gitu ya. Kalau kamu mengalikan pasti seperti ini kan caranya. Nah, hasilnya 0,10. Mengapa jadi 0,10? Lihat, ada berapa angka setelah koma, kita jumlahkan 1, 2. Ada 2 angka setelah koma, kita hitung dari belakang 1, 2, sehingga komanya posisinya di sini. Jadi 0,5 kali 0,2 hasilnya 0,10. Jadi ini hasilnya ya 0,10. 0,75 kita tulis 0,75 dibagi 0,10 sama dengan, supaya lebih mudah pembagiannya kiri dan kanan bisa kita kali supaya komanya hilang ya. Karena ada 2 angka setelah koma, kita kali kiri dan kanan dikali dengan 100. 0,75 kalau dikali 100 menjadi 75 dibagi 0,10 jika dikali 100 menjadi 10. Jadi 0,75 dibagi 0,10 sama saja dengan 75 dibagi 10, hasilnya 7,5. 75 bagi 10 itu kalau dalam pecahan sama saja dengan 75/10 ya, hasilnya 7,5. Jadi 75% dibagi dalam kurung 0,5 kali 1/5 sama dengan 7,5. Sama jawabannya seperti cara yang nomor 1 ya. Berikutnya, operasi hitung campuran pecahan. Contoh soal nomor 3, nah di sini ada kurang, ada kali. Ingat kembali urutan pengerjaan operasi hitung campuran, tentunya dikali terlebih dahulu, setelah itu baru kita kurangkan, gitu ya. Ini dengan cara kedua ya. Jadi MFI akan jelaskan dengan cara kedua. Cara kedua itu diubah seluruhnya ke bilangan desimal. Tulis dulu soalnya, sama dengan 1,25 dikurang 0,5 dikali 0,25. Jadi 1/4-nya diubah ke desimal 0,25. Sama dengan tadi MFI bilang apa? Dikali dulu baru dikurang. 0,5 dikali 0,25. Kita buat oretannya. Sama seperti sebelumnya cara mengalikannya ya, bersusun pendek. Jadi 0,5 kita tulis 0,50 supaya sama ya, 2 angka setelah koma. 2 angka setelah koma, begitu ya. Kalau dikalikan seperti biasa, nah seperti ini caranya. Oke. Nah, jawabannya 0,1250. Kalau ditulis 0,1250. Mengapa komanya di sini? Kita hitung ada berapa angka setelah koma. 1, 2, 3, 4. Kita hitung dari belakang 1, 2, 3, 4. Komanya di sini. Sehingga 0,50 dikali 0,25 hasilnya 0,1250 atau 0,125 ya. Ini nolnya sama saja dengan tidak ada. Jadi 0,5 kali 0,25 sama dengan 0,125. Sama dengan 1,25 dikurang 0,125. 1,25 dikurang hasil kalinya 0,125. Sama dengan 1,25 kita tulis 1,250 dikurang 0,125 supaya sama ya, 3 angka setelah koma. Nah, jika dikurangkan hasilnya tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kamu kurangkan bersusun pendek ke bawah. Ingat, jika pengurangan komanya harus sejajar ya. Jika dikurangkan bersusun pendek. Jadi kalau dikurangkan hasilnya menjadi 1,125. Jadi 1,250 dikurangi 0,125 sama dengan 1,125. Jadi 1,25 dikurang 0,5 dikali 1/4 hasilnya 1,125.
Bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham, kamu pelajari kembali pelan-pelan contoh soalnya ya, lalu bisa dilihat lagi contoh soal di buku cetak juga. Pasti jika kamu sering latihan soal, lama-kelamaan kalian akan lebih memahami dan lebih mahir dalam menghitung operasi hitung pecahan. Nah, tugas kalian hari ini adalah catat materi pada video pembelajaran ini di buku catatanmu seperti biasa. Lalu setelah kamu mencatat, kamu bisa kerjakan soal latihan sesuai petunjuk yang tercantum di Google Classroom. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.